Rumah Sakit Bahagia Sehat. Nama yang ironis untuk sebuah bangunan tua berlantai 3 yang terletak di ujung Gang Wijaya, Jakarta Selatan. Sudah belasan tahun rumah sakit ini ditutup, tapi cerita tentangnya belum pernah benar-benar mati. Penduduk sekitar menyebutnya RS Gang Ngesot. Alasannya sederhana dan menyeramkan. Hampir setiap malam, dari lantai 3 yang gelap dan kosong, terdengar suara gesekan keras seperti tubuh diseret di atas lantai keramik. Kadang, bayangan putih terlihat mengendap di ujung lorong. Kadang muncul di balik jendela kamar operasi yang buram. Banyak yang mencoba mengusik, tak sedikit yang tak pernah pulang. Raisa, seorang jurnalis muda dengan kanal YouTube bernama Lensa Gaib, mendapat informasi dari netizen soal gangguan di RS Bahagia Sehat bersama 3 rekannya, Jody kameramen, Mira pembaca peta dan alat spiritual, dan Gilang audio analyzer. Mereka bertekad melakukan overnight investigation di tempat itu. Mereka datang pada malam Jumat Kliwon, membawa kamera infrared, alat EMF, dan spirit box. Saat pintu pagar dibuka, hawa dingin langsung menyeruak. Meski udara Jakarta sedang lembab, kita cuma butuh 1 malam. Dapat bukti, lalu cabut, ujar Raisa optimis. Mereka menyusuri bangunan kosong itu dengan hati-hati. Lorong demi lorong dipenuhi bayangan panjang dan sisa-sisa kehidupan. Rumah sakit, ranjang berkarat, kursi roda dengan roda patah, serta bercak coklat kehitaman di beberapa dinding yang mereka tahu bukan sekadar jamur. Pukul 0.43 menit. EMF radar milik Mira melonjak drastis begitu mereka mencapai lantai 3. Lalu, suara terdengar dari lorong gelap. Srek, srek, gesekan seperti tubuh merangkak, atau lebih tepatnya menyeret tubuhnya sendiri. Jody mengangkat kameranya, tapi layar justru menunjukkan bayangan putih di lantai. Sosok perempuan berpakaian suster, rambut menutupi wajah, kakinya berdarah, menggeliat menuju mereka perlahan. Mira panik. Gilang mencoba memanggil lewat spirit box. Sinyal kacau. Tapi satu kalimat tertangkap jelas. Bukan aku yang jahat. Tiba-tiba lampu emergensi menyala sendiri. Bayangan suster itu hilang. Tapi jejak darah membentuk pola tak beraturan mengarah ke ruang operasi nomor 306. Mereka memasuki ruang arsip tua yang terkunci sebelumnya tapi kini terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, mereka menemukan rekam medis kuno dan laporan pelanggaran etik dari 1998. Terdapat nama Suster Ratil, petugas jaga malam yang hilang secara misterius. Menurut arsip, ia sering melaporkan perlakuan tak pantas dokter, kepala rumah sakit saat itu. Der Wibowo, pria terpandang yang dikenal ramah di depan pasien, tapi berbahaya di balik ruang steril. Dokumen menunjukkan Suster Ratil menghilang seminggu setelah membuat laporan pengaduan resmi. Tidak ada penyelidikan, tidak ada tindak lanjut. Satu-satunya catatan terakhir tentangnya dijadwalkan jaga malam 15 Mei tahun 1998, tidak pernah kembali. Mira, yang sejak tadi terlihat pucat, tiba-tiba jatuh di lantai ruang operasi. Mulutnya menggumam. Kakiku dipotong. Mereka ikat kakiku. Aku merangkak. Aku merangkak. Ia kesurupan.
Suaranya berubah menjadi serak dan dalam. Ia menatap tajam ke arah kamera, lalu menunjuk ke dinding reta. Di belakang sini, mereka kuburkan aku. Gilang dan Jody segera menghantam dinding itu. Di baliknya, mereka menemukan ruang sempit dan kerangka manusia mengenakan seragam suster. Tulang kakinya patah parah, dan di sampingnya terdapat tanda palu bedah berkarat, serta name tag bertuliskan Ratih. Tiba-tiba, suara tangis terdengar, bukan dari Mira, tapi dari lorong luar. Tangisan perempuan, diiringi suara seret-seret yang semakin keras. Saat waktu mendekati pukul 3 pagi, seluruh lorong lantai 3 menjadi hidup. Lampu menyala dan padam secara acak. Suara-suara seperti operasi berlangsung kembali. Teriakan pasien, perintah dokter. Dari ranjang operasi semuanya muncul dalam satu kekacauan gaib. Raisa mencoba membaca doa, tapi angin kencang menghantam ruangan. Jody tertarik keluar oleh bayangan yang memanggilnya dengan suara ibunya. Padahal ibunya sudah meninggal. Mira bangun dari kesurupan, berkata, "Suster Ratih tidak ingin balas dendam. Dia hanya ingin ditemukan." Raisa akhirnya mengambil rosario dari lehernya dan menggenggam nem takratin sambil menangis. Ia memohon maaf. "Kami tahu kamu tidak bersalah. Kami akan ceritakan semuanya. Dunia harus tahu." Lalu, semuanya berhenti. Lampu padam total. Kesunyian total. 2 minggu kemudian, kuburan massal ilegal ditemukan di area belakang rumah sakit. Beberapa kerangka ditemukan dalam kondisi mengerikan, termasuk milik perempuan dengan tanda seragam perawat. Raisa menayangkan dokumenter berdurasi 43 menit berjudul "Suster Lantai 3, Fakta di Balik Rumah Sakit, Angker Gang Wijaya." Video itu viral. Keluarga Suster Ratih akhirnya tahu nasib anak mereka. Pihak berwajib mulai membuka kasus lama rumah sakit itu. Sejak saat itu, suara gesekan tubuh di lantai 3 tak pernah terdengar lagi. Tapi, saat tim produksi Raisa meninjau ulang footage terakhir dari lantai 3, mereka menemukan satu adegan aneh. Sosok Suster Ratih berdiri menatap kamera bukan merangkak. Wajahnya tenang, tapi di belakangnya ada bayangan hitam mengenakan jas dokter, menatap dengan mata kosong, dan pisau bedah di tangan. Gangguan Suster Nesot mungkin sudah berhenti, tapi roh dokter yang menciptakan horor itu belum pergi. Dan selagi bangunan itu masih berdiri, mungkin horor hanya menunggu malam Jumat berikutnya.